Maaf saya mute dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah adada ma khalaqallahu fis sama' walhamdulillah adada ma khalaqallahu fil ard. Walhamdulillah adada ma baina dzalik. Walhamdulillah adada ma huwa khaliq. لك الحمد لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى آله fil alamin innaka hamidum majid. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur alhamdulillah 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 alhamdulillah. Tidak bosan-bosan saya ingatkan, bukan saatnya lagi kita terbatas dengan lafzan, dengan lafaz secara verbal mengucapkan alhamdulillah. Dan juga bukan saatnya lagi kita hanya memahami segala puji bagi Allah. Sudah saatnya kita merasakan, membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan jiwa. Bukan hanya dengan lisan, bukan hanya dengan pikiran, tapi dengan jiwa, dengan hati kita. Dan di dalam jiwa kita ada dua unsur yang berbahaya. Satu, al-fujur yang berbahaya. Wa-alhama fujuraha wa taqwaha, dan takwa. Maka takwa selalu dihadapi dengan fujur. Fujur selalu agresif, ofensif, mengatakan salah satunya adalah pujian milik aku. Aku punya kekayaan, aku orang kaya. Aku punya jabatan, aku hebat. Aku seorang raja, aku seorang presiden, aku seorang menteri. Aku punya ilmu, gelarnya profesor, doktor, dan seterusnya. Aku seorang yang cantik jelita, aku seorang yang gagah. Ini bahasa hawa nafsu. Kita tekan, alhamdulillah semua pujian milik Allah. Yang kita besarkan hanyalah Allah. Mudah-mudahan kita membaca dan berzikir bukan lagi dengan pemahaman, tapi dengan penghayatan. Itulah yang sering hilang dari kita. Sehingga apa yang kita ucapkan berbeda dengan apa yang kita lakukan. Betapa banyak mengucapkan alhamdulillah, tapi hatinya menunjukkan inilah saya. Bukan hatinya, tapi perilakunya. Dia nampakkan dirinya, apalagi di sosial media. Inilah saya, inilah saya, inilah saya. Na'udzubillah min dzalik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Wahai yang bolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami agar selalu berpegang teguh pada agamamu. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kenal maka tidak cinta. Tidak kenal maka tidak sayang. Betapa banyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salawat mereka hanya di lisan. Kalaupun mereka belajar hanyalah pemahaman salawat, tapi hati belum tentu bersalawat. Qul, katakan hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian betul-betul mencinta Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni Anda. Jadi cinta Allah, kita kepada Allah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta, aku cinta, aku cinta, aku cinta. Tapi perilakunya menunjukkan tidak cinta. Betapa banyak orang mengucapkan cinta, tapi perilakunya bahkan mengkhianati, menyakiti. Bagaimana bentuk mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
yaitu menjalankan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW dan meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Itulah mengikuti hawa nafsu. Kita akan menjadikan Allah dan Rasulnya di atas segala. Ayatun Allah wa Rasul ahabba ilaihi mimman siwahuma. Orang yang akan bisa merasakan manisnya iman hanyalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya di atas segalanya, termasuk di atas cinta terhadap dirinya sendiri. Allahumma jal hubbaka habba ilaihi min nafsi. Ya Allah, jadikan cinta aku kepada Engkau melebihi cinta aku kepada diriku, melebihi cinta aku kepada keluargaku. Maka hidup bukan mengikuti apa yang saya mau, tapi hidup menjalankan dan memperjuangkan apa yang Allah dan Rasulnya mau. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, lisan kita selalu mengucapkan ihdina, ya Allah berikan kami petunjuk, as-sirat, yaitu jalan, al-mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Ini abstrak, maka dikonkretkan. Jalan yang seperti apa? Siratal ladzina, yaitu jalan yang mana an'amta, yang kau berikan nikmat. Alaihim, yang kau berikan nikmat jadi konkret. Bentuk jalan yang kau berikan nikmat adalah para nabi dan rasul. As-siddiqin wa syuhada as-salihin. Itu orang-orang yang kau cintai, orang yang mati syahid. Orang-orang yang melakukan apa yang diyakini. Mengucapkan dan melakukan apa yang diyakini. Membenarkan. Dan orang yang saleh. Jadi konkret. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di waktu yang bersamaan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Semakin konkret ada lawannya, yaitu yang pertama adalah an'amta, yang kau berikan nikmat, yang kedua adalah lawannya, yaitu yang kau murkai. Jangan sampai kami berjalan pada jalan yang engkau murkai dan sesat. Maka kita akan mendiagnosa tentang jiwa kita, melanjutkan kajian yang kemarin, insya Allah. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tarik dari awal. Ada yang disebut dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah yang kita pahami adalah wahid, satu. Mengulangi lagi, wahid adalah satu. Rububiyah Rabbun. Rabbun. Rabbun adalah Tuhan. Rabbun adalah Tuhan yang mencipta alam semesta serta sisi. Tuhan yang mengatur alam semesta serta sisi. Tuhan menghidupkan alam semesta serta sisinya. Dia menggerakkan alam semesta serta sisinya. Di waktu yang bersamaan, Tuhan yang mematikan, yuhyi wa yumit, alam semesta serta sisinya. Nah, ini yang harus kita pahami. Jangan sampai kita tidak mengerti kalimat Rabbun. Ini mengulangi sedikit supaya kita nyambung. Berbeda dengan ilahun. Ilahun adalah yang disembah, yang diagungkan, yang dibesarkan, yang disucikan. Betapa banyak lisan kita, bahkan perilaku kita, membesarkan diri kita sendiri. Na'udzubillah min zalik. La ilaha, tidak ada yang aku besarkan. Illallah, kecuali Allah. La ilaha, tidak yang aku agungkan. Illallah, kecuali Allah. Nah, kata-kata ini yang harus kita pahami. Antara ilahun dengan Rabbun. Ini banyak orang tidak mengerti bagaimana kita bisa membedakan antara keduanya. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mengulangi materi yang sebelumnya agar kita nyambung terus. Nah, karena afatul ilmi an-nisyan. Musibah ilmu adalah lupa. Yaitu kita mengingatkan kembali, walaupun kajian setiap pagi, tetap kemungkinan besar kita lupa. Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita mengingat Allah, alam semesta serta sisinya kita lihat, ini adalah kembali kepada Allah. Yang mencipta ini Allah. Mengatur ini Allah. Yang menghidupkan ini Allah. Coba ulangi lagi. Siapakah di antara kita yang tadi bangun tidur berzikir terlebih dahulu? Alhamdulillah ya Allah. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika. Lahul mulk
walawal hamd yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ila nusur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Baru Anda ke WC. Atau dari bangun tidur langsung minimalis. Alhamdulillah langsung ke WC. Dan siapa di antara kita yang keluar WC? Ya Allah, alhamdulillah. Alladzi adhaba 'anni adza wa 'afani. Aku bersyukur engkau telah mengeluarkan kotoran dari tubuhku dan engkau memberikan kesehatan. Subhanallah. Tauhid rububiyahnya hidup atau tidak hidup? Nah, ini yang harus kita tanya. Tauhid rububiyah ini yang mengatur si Allah, yang ngasih makan, minum, hidupkan, mematikan, yang menidurkan adalah Allah Azza wa Jalla. Bukan kita. Nah, ini yang harus kita asah, kita asah terus, ya. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa apa yang kita lakukan menjadi catatan di sisi Allah. Sekarang saya akan ingatkan, mudah-mudahan dengan slide ini Bapak Ibu bisa memahami betul-betul tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah, ya, mudah-mudahan. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi tadi. Rabbun adalah yang mencipta, yang memiliki, yang mengatur alam semesta. Rabb, tauhid rububiyah adalah kita lihat gerakan tangan kita sekarang, coba perhatikan tangan kita. Kita gerakan, ini yang mengatur adalah Allah. Yang mengatur adalah Allah. Kita duduk sekarang, yang mengatur adalah Allah. Kita ucapkan ya Allah, alhamdulillah. Betapa banyak orang tidak bisa duduk. Saya pernah mengalami ini, ya. Ada kecelakaan, jatuh dari jurang, di jurang, jatuh, nggak bisa duduk, tidak bisa berdiri, hanya terbaring berbaring. Allah apa? Berhari-hari, bahkan pernah mengalami 3 bulan hanya berjalan dengan dengan tangan. Subhanallah. Betapa duduk berdiri bukan milik kita, tapi milik Allah. Siapa yang mengatur? Allah. Siapa yang menghidupkan? Allah. Maka lihatlah apa yang kita rasakan sekarang dari Allah Azza wa Jalla, bukan dari diri kita. Ini bukan milik kita. Maka mohon maaf sekali. Barang siapa yang tadi bangun tidur, tidak berzikir, ini maksudnya yang di Indonesia. Kalau di Amerika masih sore gitu kan, masih petang. Di Kanada, dari pagi duduk berzikir. Subhanallah. Dan ketika bangun itu waktu yang sangat mustajab. Oh ya iya. Anda pikir waktu yang mustajab hanyalah Jumat sore sampai maghrib. Ya betul mustajab. Hanyalah habis sholat. Iya. Tapi perlu diingat, waktu yang mustajab juga ketika kita bangun tidur. Bangun jam 2. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Langsung berzikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk walahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Dan seterusnya. Baru Anda beranjak WC. Ini berarti ini hidup. Ya Allah, ini tubuh dari Engkau. Aku dikasih tidur. Maka yang aku besarkan hanya Engkau. Yang aku sembah hanyalah Engkau. Yang aku kultuskan hanyalah Engkau. Yang aku sucikan hanya Engkau. Maka ilahun yang disembah, yang diagungkan, yang dibesarkan. Kebanyakan kita mati tauhid rububiyahnya, pasti otomatis matilah tauhid uluhiyah. Dua-duanya mati. Maka banyak orang bangun tidur, dia tidak berzikir. Na'udzubillah min dzalik. Oke, nah, maka dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, masalul ladzi yadhkur rabbah wal ladzi la yadhkur rabbah adalah orang yang perumpamaan orang yang berzikir, ingat Allah. Rabb, kalimat Rabb adalah rububiyah, Rabb. Yang ingat bosnya yang mencipta ini adalah Allah, yang ingat yang mengatur ini adalah Allah, dia mengingat Allah. Dan orang yang tidak mengingat Allah laksana orang yang hidup dan mati. Hadis riwayat Bukhari 6407, hadis riwayat Muslim 779. Gambarnya seperti ini. Jadi orang yang berzikir, hati dan pikirannya menyala. Orang yang tidak berzikir, hati dan pikirannya gelap. Siapa yang menggelapkan? Diri kita sendiri. Man 'amila shalihan falinafsi. Barang siapa yang berbuat baik, maka dia untung buat dirinya.
Kita berzikir, hati dan pikiran kita langsung bercahaya. Allah nur, Allah cahaya. Maka bangun tidur, mata kita bangun tidur dan kita bisa sadar, otak kita sadar, mata kita bisa melihat, langsung diisi dengan Allah. Subhanallah. Betapa banyak matanya hidup, akalnya hidup, yang dilihat adalah WhatsApp, status. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kita butuh mendetoks pikiran dan hati kita dari internet. Kita masukkan Allah. Apakah kita berzikir atau tidak berzikir? Jadi orang yang tidak berzikir seperti orang yang mati. Mata kita, pikiran kita ketika pertama kali dihidupkan, alladzi ahyana, alhamdulillah, alladzi ahyana. Aku bersyukur kau telah menghidupkan kami. Menghidupkan apa? Kami. Kok kami? Bukan aku. Aku menunjukkan singular. Kami menunjukkan plural. Menunjukkan jamak. Mata aku bisa aktif. Otak aku bisa aktif. Hati aku bisa aktif. Coba bayangkan, orang tidur, dikasih buku, bisa baca? Enggak. Orang tidur ditanya, nama kamu siapa? Mati gitu. Kok akalnya mati? Nama sendiri nggak bisa. Maka ketika hidup, langsung nama Allah masukkan. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika. Lahul mulk. Walul hamd. Langsung nama Allah. Maka mata bercahaya. Pikiran kita bercahaya. Hati kita bercahaya. Jangan bangun tidur langsung mikirin, tendernya masuk nggak nih kita? Astagfirullah. Masukkan dunia, maka Anda akan mati. Kalau kita mati, maka kita mati. Siapa yang mengatakan mati? Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita ulangi lagi. Siapa di antara kalian yang bangun, langsung ke WC, serblung, lega, tidak ada nama Allah. Atau bangun, kok geram? Ternyata AC-nya mati. Ternyata listriknya mati. Tidak ada Allah. Matinya listrik Anda kegelisahan. Tapi matinya hati dan pikiran tidak pernah gelisah. Kita baju kita kotor, kita gelisah, kita mau ganti baju. Badan kita keringat, kita gelisah, kita mandi. Tapi Pak, pikiran dan hati kita kotor, tidak pernah kita gelisah. Subhanallah, subhanallah. Allah. Berapa kali kita mandi satu hari? Satu kali lebih, dua kali lebih, tiga kali, banyak tiga kali, empat kali, enggak. Berapa kali kita ganti baju? Satu kali lebih, dua kali lebih, tiga mungkin tidak, empat, lima, enggak. Berapa kali Anda gosok gigi satu hari? Satu kali lebih, dua kali lebih, tiga, empat, lima, enggak. Bisa rusak gigi kita. Fisik kita itu cepat kotor. Lupa bahwa pikiran dan hati kita amat sangat lebih cepat kotornya. Sebab begitu juga fisik kita akan mati. Kita akan dikubur. Perlu diingat, hati dan pikiran kita lebih cepat kematiannya daripada fisik kita. Betapa banyak orang haji, harta yang berlimpah, tapi dari korupsi. Berarti mata hatinya sudah mati sebelum dia mati. Astagfirullahaladzim. Betapa banyak orang yang hartanya banyak, tapi hati mati, pikiran mati. Tidak melihat harta itu milik Allah. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil. Ya, sendal Anda yang buruk, yang jelek, itu kan ditanya oleh Allah, apalagi sepatu begitu. Beli sepatu baru, beli sendal baru, sepatunya masih banyak, beli baju baru, baju-baju yang nggak kepake akan ditanyakan. Ya, kebetulan saya lagi mengumpulkan baju-baju. Sudah berapa lama belum terkumpul banyak. Sedih juga ya Bapak Ibu, mungkin ngumpulin baju mudah, tidak semudah itu. Mengumpulkan pakaian itu amat sangat susah ya. Ya mudah-mudahan kalau memang agak lama ya kita harus mengirim karena daerah-daerah pedalaman amat sangat membutuhkan baju. Waktu kemarin ini kita ke Sulawesi, di gunung namanya, di bukit itu namanya Padangkalang, naik lagi Gunung Tua, naik lagi Pun Jambu, kita lihat situ Allah Akbar, ada pakai aksi peduli bangsa, udah set A set B, dibuka kaosnya ganti lagi karena kotor,
Allah Akbar. Sedih, rasain nangis. Ya Allah, ya Rabb. Itu kita akan, insya Allah, mudah-mudahan kita akan kirim dalam waktu yang dekat ini ke pedalaman. Baik lagi tadi. Semua harta kita mematikan kita. Harta kita mematikan kita. Kapan? Ketika harta itu membesarkan diri kita. Harta kita memberikan cahaya dalam hati dan pikiran kita. Kapan? Kalau kita kembalikan kepada Allah. Itulah tauhid rubu. Ini yang bercahaya. Alam semesta serta sini kita kembalikan pada Allah. Rabbun yang mencipta, yang mengatur. Ini namanya syukur. Maka orang yang bersyukur, hatinya dan pikirannya terbuka. Laksana orang di dalam tempurung, dikeluarkan, oh ya Allah, ini milik Engkau. Tapi kalau ini milik aku, milik aku, milik aku, namanya kufur. Syukur itu terbuka. Kufur terbaliknya. Nah, sekarang disinilah mengenal Allah baru mengingat Allah. Pondasi mengingat adalah mengenal. Mengenal ini tauhid rubu. Mengenal gimana cara mengenalnya? Inilah dikembalikan pada Allah. Harta kita milik Allah, tubuh kita milik Allah. Dia mengatur. Istri kita, suami kita, itu milik Allah. Allah yang mengatur dan Allah menghadirkan depan kita. Subhanallah. Maka ini mengenal Allah. Baru mengingat Allah. Mengenal Allah itu tauhid rububiyah. Mengingat Allah namanya tauhid uluhiyah. Tidak cukup hanya ke atas, tapi harus ke bawah. Kalau ini semua milik Allah, saya tidak punya. Ini titik nol. Allah yang mencipta ini semua dan Allah yang memiliki, mencipta dan memiliki. Maka saya tidak mempunyai apa-apa, ini semua dari Allah. Allah yang maha terpuji, segala puji milik Allah ke atas. Atas berarti ini milik Allah. Nah, ini harus kita pahami Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tidak mengerti. Ini milik Allah. Ini ke atas. Ini kemarin kita sudah bahas. Ke atas ini milik Allah. Satu poin. Ini cara berzikir jiwa. Allahu Akbar. Saya ke bawah ini. Saya maha kecil, tidak berdaya apa-apa. Harus ke bawah begini. Ini ingatlah aku ingat engkau. Subhanallah. Al-Baqarah ya. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita akan lihat lagi bagaimana orang yang tidak berzikir gelap. Orang yang tidak berzikir adalah menggelapkan dirinya sendiri. Ini milik aku, ini milik aku. Jadi bukan milik Allah lagi, milik aku. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Wala takunu, jangan Anda seperti orang-orang yang nasullaha, melupakan Allah, maka Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri sendiri. Lupa. Maka itu orang yang susah, orang yang merasa punya. Saya ulangi lagi, orang yang susah merasa punya. Ini milik aku, milik aku, milik aku, milik aku. Padahal ini milik Allah, milik Allah, milik Allah. Lupa terhadap dirinya sendiri. Baik lagi tadi, kita tauhid rububiyah adalah pondasinya. Kita uluhiyah dan mengagungkan Allah dikembalikan pada diri kita titik nol. Hari ini kita akan membahas bagaimana ini fujur, jiwa kita menaklukkan fujur. Ada jiwa fujur, ada jiwa takwa. Bagaimana kita menguatkan ketakwaan kita, bagaimana kita melemahkan jiwa fujur kita. Bagaimana kita menguatkan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Dan bagaimana kita melemahkan yang menggugurkan itu. Perhatikan di sini. Ketika kita membesarkan Allah, itu jiwa takwa. Mengecilkan diri kita. Ketika kita memprioritaskan kehidupan akhirat, kita mengecilkan dunia. Jiwa takwa seperti ini gambaran. Jiwa fujur tidak. Perhatikan. Saya. Membesarkan saya. Allahnya berarti dikecilkan. Walaupun Allah maha besar. Oh, dunia lagi, seakan-akan dunia adalah segalanya. Akhirat dilupakan. Perhatikan, saya ulang lagi. Ini takwa. Kita perhatikan gambar di sini. Ini fujur. Setan sama. Berkolaborasi. Kemarin kita sudah bahas. Setan juga sama. Menghancurkan. Pertama, mengenal Allah dihancurkan. Mengingat Allah dihancurkan. Mengembalikan pada diri kita dihancurkan semua oleh setan ini. Kalau kita melihat makanan adalah makanan,
tepuk tangan setan. Kalau kita lihat minuman adalah minuman, tepuk setan, tepuk tangan, senang dia. Itulah tujuan setan untuk menggoda kita tidak bersyukur. Subhanallah. Ini surat 7 ayat 17. Dia berjuang mati-matian, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa khalfihim wa an syama'ihim an khalfihim min ay summa la'atiyannahum min baini aydihim wa an khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Sungguh-sungguh kami akan serang. Min baini aydihim, dari depan, dari khalfihim, dari belakang, dari kanan, aymanihim, dari kiri, dari kanan kiri. Diserang. Serangan pertama adalah Anda melihat depan saya ada roti ini. Ini milik saya beli, ini punya saya. Padahal itu yang menghadirkan adalah Allah. Saya punya uang, tapi yang menghadirkan uang itu adalah Allah. Dan saya pintar, yang menjadikan Anda pintar dan punya harta adalah Allah. Allah sama, semua kembali pada Allah. Maka ya Allah, alhamdulillah. Cara melihatnya sudah dihancurkan. Tidak mengenal Allah melalui makanan. Nah, sekarang saya akan menghancurkan yang ini, yang fasik, kefasikan atau fujur, dan menguatkan jiwa takwa. Ini kita bahas bagaimana menguatkannya. Ya, baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah bahas ini, sekarang kita bagaimana menguatkannya. Gambar ini tolong direkam dulu di pikiran kita. Sudah jelas ya? Gambar ini direkam, ini yang berbahaya. Oke. Sekarang saya akan terangkan. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, berarti ada dua musuh yang tersembunyi dan terus menyerang kita sampai kita mati. Musuh pertama adalah diri kita sendiri. Fujur. Aku, saya. Juga tahukah tidak? Allah. Hati ini hanya diisi dengan satu. Allah atau selain Allah. Nggak ada yang lain. Allah atau selain Allah. Nggak ada yang lain. Jadi kalau Allah atau selain Allah, bagaimana cara mendidiknya? Cara mendidiknya adalah sudah dijelaskan, an'amta alaihim. An'amta itu orang-orang yang kau berikan nikmat. Inilah orang-orang yang bertakwa. Nabi dan Rasul ada imamul muttaqin, pemimpin orang bertakwa. Maka belajar kisah-kisah. Belajar kisah-kisah Rasul, kisah-kisah para nabi. Subhanallah. Kisah Nabi Adam, kisah Rasul pertama itu Nabi Nuh, dan seterusnya sampai Nabi Muhammad SAW. Belajar. Rasulullah SAW pernah ditanya, ayyunasi asyaddu bala'an, golongan manusia yang mana yang paling banyak ujiannya, paling berat ujiannya, paling pahit dan paling sengsara ujiannya. Rasul mengatakan para nabi dan rasul, al-anbiya, summa al-amsal fal-amsal, dan orang-orang semisalnya. Bagaimana Allah memberikan ujian yang paling berat, sengsara, tapi mereka an'amta, Allah memberikan kenikmatan hati. Subhanallah. Ada nabi yang kaya sekali, punya istri, punya anak banyak, dihabiskan hartanya, dihabiskan anak istri, semua wafat, dikasih penyakit yang menjijikkan, yaitu Nabi Ayub. Itu adalah pendidikan dari Allah Azza wa Jalla. Maka sakitnya saya adalah pendidikan dari Allah agar menguatkan jiwa takwa. Itu tubuh milik aku, wahai hambaku. Subhanallah. Bukan milik kalian. Kita dihina orang, disakiti orang, dikhianati orang. Itu adalah pendidikan dari Allah agar kita tidak sombong. Memang yang menghina dan yang dihina, semua langit dan bumi serta isinya tidak punya pujian, tapi yang adalah milik Allah. Kita dididik. Subhanallah. Dididik dengan alam. Sebat apapun Anda, walaupun Anda seorang dokter, pasti merasakan sakit. Walaupun Anda terpandang, sekalipun raja, sekalipun presiden, sekalipun terhormat, tetap Anda ada yang menghina Anda. Bapak Ibu akhlaknya udah bagus, cakep, tetap aja ada yang menghina. Itu adalah garis kehidupan yang Anda harus pahami. Ini pendidikan dari Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Kadang-kadang kita lupa.
Itu hadis Rasul. Yang mendidik aku adalah Allah. Rasulullah SAW dilempari batu. Berdarah-darah kisah di Taif. Apakah Bapak Ibu pernah dilempari satu kampung lemparin batu kepada kita? Tidak pernah. Apakah kita pernah merasakan dilempari kotoran unta? Ya, kalau di Indonesia tidak ada unta, kotoran binatang? Tidak pernah. Tapi Nabi merasakan itu semua. Tanpa kita sadari, itulah pendidikan yang dahsyat. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah SAW bersama sahabat berjalan dan istirahat di suatu tempat, dan itu biasanya pembagian tugas. Siapa yang mencari makan kambing, siapa yang mencari sayurnya, siapa yang mencari dan seterusnya. Tapi Nabi memilih yang paling rendah, yaitu mencari kayu bakar. Sahabat tidak terima. Ya Rasulullah, engkau Rasul, engkau duduk baik. Tidak, ternyata dia mencari kayu bakar yang paling rendah. Subhanallah. Ini bagaimana Rasulullah mendidik diri. Ada orang asing, kisah yang lain. Belum kenal siapa Nabi Muhammad SAW. Belum kenal siapa para sahabat. Dia duduk, mereka lagi kumpul dalam satu halakoh kumpul. Mana Nabi? Karena Nabi duduk bersama sahabat sama semua. Kalau kita tidak, yang satu raja, kursi yang berbeda. Subhanallah. Disinilah Rasulullah SAW mendidik kita semua. Rasulullah hartanya banyak, tapi tidur hanyalah di atas tikar. Subhanallah. Kalau dia mau harta yang banyak, bisa beli kasur yang bagus, rumah yang mewah, tapi tidak. Itu mendidik. Maka lihat tangan saya, apa yang diberikan oleh Allah tetap membesarkan Allah. Lihat tangan saya, apa yang diberikan Allah membesarkan Allah. Hawa nafsu tidak. Apa yang diberikan oleh Allah, ini saya, ini saya. Maka itu, wabalawna bil hasanat wasiat, kami uji mereka dengan nikmat dan kesengsaraan. Waktu itu kelas 3 di Gontor. Saya membuka buku-buku tentang Syekh Al-Muttalib Asy-Sya'rawi. Siapa beliau? Ternyata ulama besar. Sampai pun saya keluar negeri, belajar di negara ini, akhirnya terakhir saya transit dan belajar lama di Mesir. Ulama besar. Dalam kisah itu ada 7 wartawan menulis. Karena 7 lagi mau interview, ngobrol-ngobrol dengan ulama besar. Dan di rumahnya, beliau keluar, Assalamualaikum, duduk. Wah, ulama besar. Saya minta kalian duduk, jangan ada yang berdiri dari kursi. Duduk, jangan ada yang berdiri dari kursi. Wah, karena ini ulama besar. Tunduklah. Iya. Bisa? Bisa. Tiba-tiba Syekh Al-Muttalib Asy-Sya'rawi keluar membawa nampan, membawa minuman buat mereka. Mereka langsung berdiri. Komitmen Anda tidak berdiri. Diberikan. Mereka salah tingkah. Seorang guru menservis. Langsung ada yang mengucapkan, kalaulah Syekh itu membuka siapapun mau menjadi pembantu Anda, kami pun siap. Saking ilmunya tinggi dan ingin berguru. Kalau orang-orang dulu dalam kitab-kitab, rumah dan tanah itu mahal karena dekat dengan ulama dan masjid. Subhanallah. Yang punya ilmu agama itu membawa keberkahan. Saya mau tahu tidak. Kenapa Syekh engkau melakukan hal ini? Kita pun mau menjadi pembantu Anda. Tidak. Dia menyadari. Akhirnya disitulah yang menyebabkan saya menangis. Membaca kisah ini. Saya sedang mendidik diri saya sendiri. Subhanallah. Mendidik dirinya supaya tidak menunjukkan who am I. Subhanallah. Hidup ulama besar. Bukan hanya level di Mesir, di dunia. Dia jadi guru besar di Saudi Arabia. Fatwa beliau ketika memundurkan sedikit, yaitu makam Ibrahim. Itu dalam kitab. Orang ulama melarang ini untuk memudahkan tawaf dan tawaf ketika tawaf. Banyak fatwa ini ulama dunia. Jadi kalau makan negara itu langsung campur tangan
kasih mobil mewah, ada bodyguard. Ternyata hatinya mulai ada hawa nafsunya, tetap ada hawa nafsu. Dia mengatakan pada bodyguardnya, jangan ikutin saya, jangan ikutin saya pada hari ini, dan jangan mencari saya. Benar, hilang. Hilang. Ulama besar hilang. Ternyata, Bapak Ibu, ditemukan dia adalah membersihkan WC-WC di masjid-masjid. Hebohlah. Akhirnya, kenapa engkau melakukan itu ya Syekh? Saya mendidik diri kita. Anda punya harta, mampu beli mobil Ferrari, Lamborghini. Beranikah Anda membeli mobil yang paling murah, Karimun gitu, berjalan? Ataupun, sorry ya, Anda punya motor Harley Davidson, bisa beli, uang miliaran. Mampukah Anda naik mobil, uh, naik motor bebek Mio? Subhanallah. Anda punya segalanya, tapi Anda tawadhu, itu mendidik diri kita sendiri. Allahu Akbar. Dia sadar bahwa di dalam dirinya ada hawa nafsu yang menunjukkan HMI. Mudah-mudahan kita belajar untuk mendidik diri kita. Jangan menunjukkan HMI. Itu adalah mematikan akal dan pikiran kita. Berikan cahaya dan pikiran hati kita. Ya Allah, ini milik engkau, milik engkau, milik engkau. Maka akan keluar perilaku yang dahsyat, perilaku yang indah. Dia tidak akan pelit, dia selalu dermawan. Mudah-mudahan pada hari ini kita bisa belajar dan memberikan pendidikan kepada diri kita, menguatkan jiwa takwa dan melemahkan jiwa fujur. Kalau Anda dalam hati Anda, tinggal saya, lemahkan jiwa itu. Tawadhu. Subhanallah. Kisah dalam Al-Quran sangat amat banyak. Orang Nabi yang paling pintar bisa berbicara dengan binatang, bisa berbicara dengan angin, bisa berbicara dengan jin. Dia diajarkan oleh Allah untuk tunduk pada guru. Siapa gurunya? Burung kecil. Subhanallah. Hud-hud. Kisahnya Nabi Sulaiman. Dan banyak lagi kisah-kisah dalam Al-Quran. Mohon maaf Bapak Ibu, waktu sudah lewat. Mudah-mudahan ini manfaat buat kita. Kita selalu belajar dan belajar. Ingat, di dalam diri kita ada dua musuh. Pertama kali musuh diri kita. Dan kita harus melemahkan musuh kita dengan belajar tawadhu. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu besok insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.